Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Arvika di modul Machine Learning dengan Python. Sekarang kita akan masuk ke topik mengenai seperti apa proses modeling. Modeling adalah bagian integral dari proses machine learning. Nah, prosesnya seperti apa? Prosesnya adalah kita akan membangun model melalui proses training. Model ini akan membaca input dan mempelajari pattern yang ada di input, kemudian membuat prediksi atau keputusan berdasarkan input tersebut. Nah, si outputnya ini berarti prediksi atau keputusan. Nah, keputusan ini bisa berupa klasifikasi, bisa berupa regresi, ya. Nah, ini adalah contoh yang kita biasa lakukan untuk supervised learning. Nah, kalau supervised learning berarti inputnya apa? Inputnya features matrix, ya. Kemudian outputnya apa? Tadi outputnya bisa klasifikasi, bisa nilai regresi. Atau kalau misalkan unsupervised learning, outputnya bisa berupa rekomendasi atau bisa berupa objek yang sudah dikompres karena sudah melalui proses dimensionality reduction. Ketika kita melakukan proses machine learning itu, kita akan menggunakan training set, validation set, dan testing set. Apa bedanya? Training set adalah kumpulan data yang digunakan untuk membuat model, supaya modelnya belajar. Validation set adalah yang digunakan untuk mengecek akurasi model. Jadi validation set itu biasanya adalah bagian dari training set. Si modelnya sudah pernah melihat datanya, kemudian dites lagi menggunakan data tersebut. Masih ingat nggak gitu? Bisa mengklasifikasikan dengan benar atau tidak. Nah, kemudian terakhir baru testing set. Kalau testing set berarti dia tidak pernah melihat si data itu sebelumnya, karena dipisahkan dari si training. Makanya modelnya akan berusaha memprediksi secara benar atau tidak. Nah, akurasi sebuah model akan dilihat dari penilaian hasil yang didapatkan dari si testing set. Nah, sebagai contoh, silahkan lihat gambar berikut. Jadi, gambar ini adalah feature matrix yang merupakan inputnya. Jadi, dia terdiri dari beberapa sampel. Satu baris ini adalah satu individu atau satu objek. Kemudian untuk satu individu atau satu objek ini terdiri dari beberapa features. Featuresnya bisa macam-macam. Nah, misalkan kalau bunga iris, berarti featurenya adalah petal length, petal width, sepal length, dan sepal width ada 4. Kalau misalkan tentang aplikasi hutang ke bank gitu ya, pinjaman ke bank, berarti bisa berupa misalkan profesi, kemudian status keluarga, kemudian jumlah tanggungan, jumlah income per bulan, dan sebagainya. Jadi tergantung datanya apa, kita selalu bisa membuatnya menjadi feature matrix, di mana setiap baris adalah individu objek dan setiap kolom adalah feature atau variabel yang menggambarkan individu tersebut. Kemudian ada target vector. Nah, ini dilakukan untuk supervised learning saja. Jadi misalkan tadi kalau kita punya profil nasabah, nah kemudian kita pasti punya keputusannya dong, oh ini nasabah yang baik atau nasabah yang beresiko gitu. Nah disinilah kemudian dibuat labelnya, oh kalau seperti ini dia termasuk kategori nasabah baik, kalau seperti ini dia termasuk kategori nasabah buruk. Kemudian untuk melakukan proses training itu, kita biasanya akan melakukan proses-proses yang di situ ada beberapa istilah jargon gitu, istilah khusus machine learning. Jadi, pertama adalah sampel. Sampel itu adalah dataset size. Jadi, ada berapa jumlah individu atau objek yang termasuk di dalam training data dan testing data biasanya. Kemudian, kalau feature atau attribute itu adalah yang per kolom tadi. Jadi, karakteristik yang menggambarkan si objek yang di training. Nah, sebagai contoh misalkan kalau saya memperlihatkan seperti ini adalah tabel yang isinya adalah nilai-nilai kimia untuk sebuah produk wine. Jadi sini ada juga kadar alkoholnya. Kemudian ini adalah ranking kualitasnya. Jadi ada skornya dari kualitas terendah 0 sampai kualitas tertingginya 10. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah target variable ya. Jadi ini adalah nilai yang paling penting buat kita. Kita pengen tahu sebuah minuman wine itu kualitasnya berapa jika dilihat dari kondisi-kondisi kimianya ini gitu. Nah, berapa feature-nya kita tinggal hitung. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Jadi ada 11 variabel yang digunakan untuk memprediksi nilai kualitas dari wine. Nah, kemudian semua data tadi
Kalau kita lakukan proses training, nah semua features yang 11 tadi dia akan masuk sebagai input. Ya, kalau dia supervise berarti nanti dia labelnya juga dimasukin tapi dipisah. Jadi kalau misalkan inputnya ada 10, berarti labelnya juga ada 10. Kalau inputnya ada 100 data, berarti labelnya ada 100. Nah, kemudian masuk ke feature extractor. Tapi kalau datanya sudah seperti ini, biasanya feature-nya udah tinggal dimasukin nih, karena angkanya sudah ada gitu. Kalau kayak muka, face recognition, feature-nya kan masih gambar, masih pixel. Nah, makanya dilakukan feature extractor supaya bisa keluar nilai-nilai angka pixelnya. Nah, dari sini kemudian di-training oleh machine learning algorithm ya. Jadi kalau supervise ada inputnya, ada target labelnya masuk, kemudian melalui proses training. Nah, nanti dari sini kita menggunakan algoritma machine learning untuk menghasilkan model tersebut. Nah, modelnya ada di sini. Nah, ketika modelnya nanti sudah di-deploy, nah, model itu akan melakukan prediksi terhadap data yang baru. Jadi nanti akan ada input yang baru. Nah, struktur inputnya akan sama persis dengan ini, tapi tanpa label quality. Nah, ketika dia masuk, dia akan melalui proses yang sama dan kemudian si modelnya akan berusaha memprediksi. Oke, kalau inputnya seperti ini, berdasarkan data yang sudah aku pelajari sebelumnya dari proses training, kemungkinan besar dia masuk ke bad quality atau good quality. Skornya mungkin 6 atau skornya mungkin 8 dan sebagainya. Ya, jadi kalau di sini nggak ada label nih di bagian prediction, labelnya adalah prediksi yang ada di ujung. Ya, tapi kalau proses training, si input feature dan si label masuk bersamaan. Baru saja kita pelajari bagaimana proses machine learning secara umum untuk yang supervised learning. Bagaimana melakukan proses training dan testing atau prediction. Terima kasih dan sampai jumpa.